嗨，大家好，我叫陈威廉，我是印尼人，是一个汉语老师，也是一个生意人。Latar belakang pendidikan saya dulu kuliah di China, kurang lebih 5 tahun di Zhejiang, Hangzhou。对了，其实这个是我第一次拍的视频，此次机会呢，我想给大家分享我们在这个频道里，以后呢会分享什么内容。Di channel ini sebenarnya utamanya kita bakal sama-sama belajar Mandarin. Apa aja yang bakal dipelajari, kita bakal bahas mulai dari kata-kata baru, kita bakal bahas grammar-grammar Mandarin, Chengyu atau peribahasa Mandarin, sejarah-sejarah Hanzi buat kita lebih gampang ingat Hanzi. Lalu kita bakal bahas mengenai sejarah ataupun cerita menarik tentang negeri China sana. Oke, jadi kurang lebih itu perkenalan konten-konten atau materi yang bakal kita bahas di channel ini. Sekarang coba kita masuk ke dalam topik pertama di video ini ya. Topiknya adalah belajar Mandarin sebenarnya susah atau enggak sih? Ya iyalah ya, masa ditanya lagi. Jawabannya pasti susah. Menurut saya pun Mandarin adalah salah satu bahasa yang paling susah dipelajari dan Google pun mengatakan hal sama. Kalau kita belajar Indonesia atau kita belajar Inggris, kita kan tinggal belajar ABCD-nya, alfabet, kita masih pakai alfabet. Apple, dan sebagainya. Tapi ketika kita belajar bahasa Mandarin, kan mereka nggak pakai alfabet ya. Kita harus pelajari Pinyin-nya, which is ABC-nya. Kita harus pelajari Hanzi-nya, yang karakter Mandarinnya. Dan karena Mandarin itu termasuk tonal language atau bahasa yang terpengaruh sama nada, jadi kita pun harus benar ngomong nadanya di bahasa Mandarin. Kalau beda nada, bahkan beda arti. Itu beberapa faktor yang bikin Mandarin susah. Belum lagi Mandarin itu totalnya ada 50.000 Hanzi unik yang harus kita pelajari, yang beda dari satu Hanzi ke Hanzi lainnya. Kalau Chinese scholar atau seorang sarjana di China sana, mereka menggunakan kurang lebih 20.000 karakter Hanzi. Orang yang pintar-pintar itu. Tapi kalau buat kita, seorang foreigner, seorang orang luar negeri yang belajar bahasa Mandarin, sebenarnya kalau kita udah bisa mempelajari 1.000 karakter Mandarin aja, sebenarnya kita udah bisa pakai Mandarin untuk kehidupan kita sehari-hari, atau kurang lebih di HSK level 4. Kita udah bisa tuh ngobrol sehari-hari pakai Mandarin. Dan dari 1.000 Hanzi yang tadi, kalau kita udah bisa mempelajari 300 diantaranya, itu udah bisa memungkinkan kita untuk paham atau ngobrol hal-hal yang simple banget, atau kita bisa dapat main idea dari beberapa hal simple. Contohnya kalau kita lagi jalan-jalan ke airport, ke bandara, atau kita lagi jalan-jalan ke stasiun MRT, atau pelang-pelang di jalanan yang pakai Mandarin, dengan HSK 2 sebenarnya kita bisa ngerti apa garis besar dari pelang-pelang itu. Contohnya exit, entry, dan sebagainya gitu. Dari sekian banyak Hanzi, gimana sih cara kita ngafalinnya? Itu kan luar biasa susah ngafalinnya sebenarnya, iya nggak sih? Tapi itu juga yang menarik dari bahasa Mandarin, dari Hanzi. Dari sekian banyak Hanzi, karakter-karakter Mandarin itu terkenal punya cerita, punya background, punya keterkaitan dari satu Hanzi ke Hanzi lain tuh ada cerita-ceritanya. Jadi seringkali kita belajar Hanzi dasar itu bisa dipakai lagi, akan keluar lagi di Hanzi berikutnya. Jadi kali ini nih saya bakal coba share 9 karakter Hanzi yang paling dasar ke kalian, dan coba kita harapkan dari 9 karakter ini kita breakdown lagi untuk belajar lebih banyak Hanzi yang paling simple. Yang pertama ya, coba kita buka mulut kita selebar mungkin. Seperti itu tuh. Ketika kita buka mulut kita, itu akan membentuk sebuah bulatan atau sebuah kotak lah kalau di Mandarin. Ya, jadi sebuah Hanzi bacanya kou, artinya mulut. Oke, gambarnya seperti mulut bentuknya. Yang kedua, lihat Hanzi ini. Hanzi ini seperti orang sedang jalan. Bacanya ren, artinya orang. Emang gambarnya seperti manusia, ya kan? Yang ketiga, coba kita lihat. Hanzi selanjutnya, kalian lihat ada orang, dan kalau orang ini ngegerak-gerakin tangan kanan kirinya seakan-akan kepanasan minta tolong, itu artinya api. Bacanya huo.
Sebenarnya Hanzi ini sih diambil dari bentuk api di kehidupan nyata, kurang lebihnya lah, ya kan? Ada naik turunnya seperti itu. Huo artinya api. Yang selanjutnya mu artinya pohon. Ntar kita bakal belajar di depan apa kaitannya sama hanca-hanca lain. Yang kelima shan artinya gunung. Kemudian yang selanjutnya adalah re artinya matahari. Ini seperti matahari tengah-tengahnya ada matanya gitu ya, itu matahari. Yang ketujuh ada yue artinya bulan. Lihat tadi ada re sama yue sama ya, mirip banget, nggak sama lah, tapi yue ada bawahnya artinya bulan. Yang kedelapan di samping itu yang sebelah kanan ada Hanzi traditional Chinese, bacanya man. Yang kiri itu versi simplified Chinese-nya. Ntar kapan-kapan di video selanjutnya kita bakal bahas beberapa bedanya simplified Chinese dan traditional Chinese. Artinya pintu, ya kan? Bentuknya mirip banget kayak pintu asli di kehidupan nyata kan. Dan terakhir kita bakal belajar Hanzi-nya nu, artinya wanita, female, ya. Hanzi ini, kesembilan Hanzi ini adalah saya sebut radikal dasar di bahasa Mandarin. Hanzi ini kedepannya bakal sering keulang-ulang ngebentuk Hanzi lain. Ya, kita coba keulang-ulangan seperti apa. Yang pertama, tadi kita udah belajar Hanzi pertama, bacanya ren, artinya orang. Taruh rennya ada dua. Ren berubah jadi cong, bacanya berubah, artinya menjadi mengikuti atau follow. Taruh 3 orang ren, atasnya ren, bawahnya ada 2 ren lagi, bacanya menjadi cung, artinya jadi kerumunan karena orangnya ada banyak. Oke. Dan selanjutnya kalau ren ngebentangin tangannya diluasin, kita baca jadi ta, which is artinya besar, big. Dan terakhir ini paling menarik, kalau ada kotak gede yang tadi kita udah belajar, bacanya kou, dalamnya ada orang atau dalamnya ada ren, berubah bacanya jadi cio, artinya tawanan. Dia terperangkap di dalam mulut. Mungkin mirip kayak ceritanya Yunus dalam perut ikan. Jadi itulah 9 radikal Mandarin dasar yang bisa ngebantuin kita dalam belajar Mandarin. Dan masih banyak radikal-radikal seperti ini dalam bahasa Mandarin tuh, nggak cuma 9. Yang bisa ngebantuin kita untuk belajar lebih cepat hancu-hancu yang tadi kita udah sebutin. Ada beribu-ribu itu yang susah banget kita pelajari kalau manual banget. Ya, dengan tahu radikal-radikal kayak gini bisa ngebantuin kita belajar lebih cepat. Jadi semoga kedepannya channel ini bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman lain, sama laos-laos yang punya background, punya ketertarikan sama bahasa Mandarin. Tujuannya biar bisa kita sama-sama belajar lebih banyak lagi dari mereka. Jadi semoga kalian enjoy video ini, kasih jempolnya kalau kalian suka, subscribe kalau emang bermanfaat, dan komentar di bawah ya. 下次见。